Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan. Di mana video ini beredar bagi seluruh umat Kristiani dan Nasrani dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita buat berita firman Tuhan ini bukan kepentingan pribadi saya, supaya kepentingan kita bersama. Betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus memesankan kepada kita semua menjelang hari-hari terakhir dan menjelang hari akhir zaman ini. Tuhan telah memesankan kepada kita semua supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, bahwa suasana dunia saat ini sudah bergejolak. Bahkan firman Tuhan dan Tuhan juga berkata kepada kita semua agar kita waspada, berjaga-jaga dan berdoa dengan naungan Roh Kudus. Tuhan memesankan kepada kita di setiap saat kita berdoa, di setiap saat kita beribadah, menyembah Tuhan, terlebih dahulu undang di hati Anda, pemikiran Anda, naungan Roh Kudus. Itu pesan daripada Allah buat kita semua dan yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita sanggup mampu menghadapi gelombang dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Coba kita cermati gelombang dunia. Bahkan dia memesankan, ingatkan kepada seluruh umatku dimanapun berada yang percaya kepadaku, supaya memperhatikan gelombang dunia, supaya semakin tekun berdoa. Berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus, kata Tuhan. Pesan ini bagi kita semua bukan hanya perkataan semata, tetapi perkataan firman-Nya juga ada tertulis, saudara-saudaraku. Ini ada pesan-pesan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita benar-benar, kita tidak tahu apa yang terjadi besok atau lusa atau tahun depan, suasana gelora dunia. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita semua, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Tuhan mengingatkan kita menjelang hari-hari terakhir, menjelang hari akhir zaman. Tuhan telah memesankan kepada kita semua. Puji syukurlah bagi Dia, masih ada Tuhan pemberitahuan kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Ini tidak melenceng pesan Tuhan yang melalui perkataan firman-Nya. Apa Dia pesankan kepada kita, tidak lari dari perkataannya, saudara-saudariku. Boleh nanti kita perhatikan kenyataan ini benar apa enggak. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk kerana firman, kita, barang siapa yang menonton video ini, ya saudara-saudaraku, mohon maaf, mohon izin buat kita semua dimanapun berada tanpa terkecuali. Ini pesan Tuhan. Tolong di like, di share kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Mana tahu saudara-saudariku punya keluarga, punya sanak saudara, supaya kita waspada dan berjaga-jaga di saat kita berteduh kepada Tuhan, di saat kita beribadah kepada Tuhan. Percaya terlebih dahulu dengan naungan Roh Kudus. Sebab itu pesan Tuhan dan tidak lari dari firman-Nya. Tolong saudara-saudaraku di-share, di-like. Tidak ada ini kepentingan pribadi saya. Saya tidak menunjukkan nama, saya tidak menunjukkan wibawa, tidak. Karena Tuhan berkata selalu dari tempat yang terendah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maupun hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, tolong ini saudara-saudariku dijabarkan firman ini kepada seluruh jemaat Tuhan, domba Allah, selaku saudara-saudariku yang menjabarkan firman kebenaran, supaya semua siap siaga, supaya semua siap sedia.
Ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Ini sudah menjelang akhir zaman. Ini pesan Tuhan bagi kita, saudara-saudariku. Ini bukan kata-katanya. Ini memang ini nyata. Melalui berita ini saya sampaikan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Jangan lagi lalai. Jangan lalai. Berdoalah. Bersujudlah kepada Tuhan. Etikat hati kita tuluskan kepada Tuhan di saat berdoa, beribadah, menyembah Dia. Percayakan terlebih dahulu naungan kuasa Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus sudah Tuhan uraikan bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Dan barang siapa yang kita percaya kepada Yesus, bahwa Roh Kudus sudah ada di tubuh manusia dan pemikiran manusia. Hanya tinggal menjalankan dan yakin. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka daging dan tubuh kita, pemikiran kita itu menjadi baik daripada Allah. Itu baik daripada Allah. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke ranah firman, ini benaran saudara-saudariku. Terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Kembali saat ini Bapa ya Tuhan, aku menginformasikan di publikasi yang sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Ajari aku, hikmati aku dengan naungan Roh Kudus-Mu. Ajari kami maupun yang mendengar maupun yang menonton. Hikmati semua Bapa, supaya kami semua memahami rencana yang terbaik daripada Engkau ya Tuhan. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Allah. Dewasakan kami, ingatkan kami semua menjelang hari-hari terakhir ini sesuai dengan pernyataan firman daripada Allah, supaya kami belajar berdoa, beribadah, menyembah Engkau, menyerahkan segala kehidupan di tangan Tuhan, dan mengucap syukur di hadapan daripada Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Bapa yang baik, genggamlah kami semua, selimutilah kami Tuhan. Berkati kami Bapa. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami percaya sesuai dengan pernyataan firman-Mu. Kami percaya berdoa dengan naungan Roh Kudus daripada Allah, sehingga Engkau menolong kami. Apapun pergumulan, pencobaan yang datang harus kami hadapi. Tapi kami percaya ada naungan tangan Yesus Kristus yang menopang dan menolong kami. Ingatkan seluruh umat-umat-Mu Bapa dengan naungan Roh Kudus-Mu yang betul-betul supaya datang kepada Tuhan. Dalam naungan doa dan ibadah ini Bapa, aku memohon di hadapan Tuhan pengurapan dari yang Maha Tinggi Yesus Kristus oleh keajaiban ilahi yang nyata daripada Bapa Surgawi yang akan mengajari kami belajar dari firman-Mu dan mengingatkan ini semua, supaya kami semua berjaga-jaga bahwa menghadapi suasana hari-hari terakhir ini kami semakin kuat. Berkati kami semua Bapa. Puji Tuhan, haleluya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar dalam firman kebenaran-Mu, haleluya. Amin. Saudara-saudariku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dan yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu berarti ada etikat hati kita, penyertaan Tuhan menolong kita di saat gelora dunia sudah semakin. Kemungkinan kita sudah mencermati, mematangi, melihat itu, maupun di YouTube, maupun di televisi, maupun di media sosial. Saudara-saudariku, kita belajar dalam firman kebenaran. Salah satu kesaksian yang saya buat melalui video ini, saya belajar dalam firman kebenaran Tuhan karena aku percaya ada naungan Roh Kudus membimbing saya. Dulu saya tidak mengenal firman Tuhan. Dulu saya tidak pernah belajar firman kebenaran. Tetapi Tuhan mengingatkan saya pribadi, sehingga saya belajar demi belajar menjabarkan firman kebenaran Tuhan atas pesan dan perintah Dia. Maka aku selalu membuat berita Injil perkataan Tuhan di channel TV kita, Jurnal Polisi Online, ataupun di media sosial ini. Aku percaya ada naungan Roh Kudus yang akan membimbing dan membenahi kita semua. Bahkan Tuhan berkata kepada saya, dan melalui pernyataan firman-Nya pun nyata, "Hai anakku, beritakanlah Injilku kemana-mana."
Percayalah engkau dengan naungan Roh Kudus yang mengajarimu, dan berdoalah. Tidak akan membiarkan sehelai rambut pun tidak akan terpisah dari kepalamu. Aku akan tetap menolongmu, kata Tuhan. Maka saya belajar demi belajar menjabarkan firman kebenaran Tuhan, saudara-saudariku. Mohon maaf bagi kita semua, saya tidak sekolah pendeta, saya tidak teologia, saya tidak MTH. Tapi saya percaya ada keajaiban Tuhan. Di mana nabi-nabi dahulu, di mana rasul dahulu, di mana murid Tuhan dahulu, hanya keajaiban dihikmati oleh ilahi dari Maha Tinggi Yesus Kristus. Kenapa bisa mereka memberitakan Injil? Karena Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus kepada mereka. Jadi Tuhan memesankan menjelang hari-hari terakhir ini, saudara-saudariku, Dia memesankan dan tidak lari dari pernyataan firman. Menjelang hari-hari terakhir, pesankan kepada seluruh umatku yang percaya kepadaku, berdoalah mereka dengan naungan Roh Kudus. Itu, saudara-saudariku. Tetapi dengan sifat pribadi kita datang kepada Tuhan, di saat kita menunduk diri berdua di rumah, beribadah, ibadah raya, kebaktian malam, etikat hati kita tundukkan yang tulus kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa, katakan, ya Bapa, ya Tuhan, ya Allahku, aku sadar, aku tahu bahwa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan bagi jiwa, tubuh, dan pemikiranku. Tapi ajarilah aku membangkitkan Roh Kudus itu datang menyembahmu. Hati yang tulus di hadapan Tuhan, ampuni berbagai kekurangan, kelalaian, dosa, yang tidak luput segala dosa di hadapanmu. Kami tidak ada yang sempurna Bapa di hadapanmu, melainkan Engkaulah menyempurnakan dan menguduskan kami. Datang kepada Tuhan, berdoa dengan naungan Roh Kudus yang kupercaya. Coba saudara-saudariku, datang beribadah ke gereja, datang ibadah kebaktian malam, katakan itu di dalam keibadahan, katakan itu berdoa di rumah, supaya kita diajari dengan kasih karunia, hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, sehingga kita dikuatkan. Kalau kita benar-benar percaya ada naungan Roh Kudus menyembah Tuhan, semoga kita tidak tersandung bentuk apapun oleh gejolak dunia. Saya pribadi, saudara-saudari, ini sedikit kesaksian saya. Saya belajar demi belajar dalam kebenaran Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Memang bukan mudah, memang bukan gampang, banyak tantangan. Dikarenakan banyak tantangan datang kepada kita, banyak pengejek-pengejek yang terjadi sama kita, banyak pencemooh yang terjadi sama kita. Itu pernyataan firman. Oleh sebab itu Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Itu biasa, saudara-saudariku. Saya pribadi, aku yang tahu diriku sendiri. Yang diceritai orang, yang dicemoohi orang, yang dikecilkan orang, yang dijelek-jelekkan orang. Tetapi saya kuat, tabah, berdoa kepada Tuhan karena ada naungan Roh Kudus menguatkan saya. Itu, saudara-saudariku. Sebab itu aku belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Sekalipun memang ada beban itu, memang ada beratnya, tapi tetaplah berteduh kepada Tuhan. Andalkanlah nama Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Di saat kita beribadah di gereja, di saat kita beribadah kebaktian malam, di saat kita berdoa di rumah. Apa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu? Sebab Tuhan curahkan bagi jiwa pemikiran manusia, dapat menghandle bisikan-bisikan, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihat yang membujuk rayu pemikiran kita supaya kita jatuh ke tingkat kejahatan. Pekerjaan iblis terutama menggoyahkan pemikiran manusia. Pekerjaan iblis terutama menghancurkan pemikiran manusia. Maka Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Kalau kita sudah percaya ada naungan Roh Kudus dalam jiwa, tubuh, pemikiran kita, di saat godaan masuk, kuasa kegelapan ingin manipulasi pemikiran kita, jatuh ke lubang yang jahat, sehingga Roh Kudus mengingatkan pemikiran kita sehingga kita tidak terjatuh
dalam lubang dosa, maut kematian oleh karena dosa. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, juga saya mengucap syukur kepada saudara-saudariku, bagi kita semua dan juga di hadapan Tuhan. Dan yang like mengeser ini, diberkati Tuhanlah saudara-saudariku dimanapun berada. Berkatilah saudara-saudariku dimanapun berada. Tolong di like, di share, ya saudara-saudariku, supaya semua mengerti. Ini sudah menjelang hari-hari terakhir, sudah menjelang akhir zaman. Itu saudara-saudariku. Kalau kita matangi, kita cermati sekarang, apa yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Apakah itu sudah terjadi seperti yang tertulis 2 Timotius 3 ayat 17, saudara-saudariku. Itu sekarang supaya kita, saudara-saudariku, memahami gelombang dunia. Ya saudara-saudariku. Maka saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami bagaimana menghadapi gelora dunia. Apa yang terjadi bersifat hati manusia menjelang hari-hari terakhir ini. Kemungkinan kita sudah memahami, sudah mencermati. Tetapi kita tidak sanggup mengatakan kepada orang-orang, bertobatlah. Kalau itu kita mengatakan kepada orang, kemungkinan sudah banyak orang berkata kepada kita, hai manusia munafik. Pasti gitu orang kepada kita. Padahal hati kita, karena hati dan pemikiran kita Tuhan pesankan, itu harus kita sampaikan. Mau tak mau harus sampaikan. Saya pribadi selalu buat firman Tuhan di khotbah, di YouTube ini tidak pernah memikirkan kepentingan pribadi dan tidak ada keuntungan. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan hanya mencukupkan segala biaya beban dalam hidupku. Karena saya pun dulu manusia yang serakah. Saya pun manusia yang jahat. Lebih jahat lagi aku kurasa daripada saudara-saudara dengan saya sama perempuan. Itu saudara-saudari. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, hai bertobatlah anakku. Semua usaha kami semua habis dicungkir balikkan, saudara-saudari. Saking jahatnya. Tetapi Tuhan ingatkan, kembali. Dia tarik kembali kita. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan saya pribadi, kesaksian ini. Saya belajar. Di mana pesan-pesan Tuhan yang terjadi kepada saya melalui mimpi-mimpi. Hai anakku, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus yang saya iman, saya kasih, mari kita memahami gelora dunia. Mari kita memahami gelombang dunia. Mari kita memahami suasana dunia. Sejauh mana kekuatan-kekuatan kegelapan saat ini sudah menjerumuskan pemikiran manusia jatuh akan dalam dosa. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus yang kita agungkan memesankan menjelang hari-hari terakhir ini melalui khotbah YouTube ini, supaya kita memahami bagaimana datang menyembah Tuhan. Ini pesan Tuhan. Ingatkan semua seluruh umat-umatku yang percaya kepadaku, berdoalah mereka dengan nama Roh Kudus. Itu hal pesannya. Berarti masih puji Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan masih ada sama kita, saudara-saudari. Itu. Lihat suasana terjadi. Sebab itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita melihat suasana dunia, gejolak dunia, bagaimana kita punya cara bertahan. Maka dikatakan saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus yang tertulis di dalam firman Tuhan saat ini, supaya tidak terjadi bagi kita, supaya tidak jatuh kita dalam kekelaman. Coba saudara-saudariku, ini saya satu ayat sebagai pernyataan firman karena durasi singkat. Coba saudara-saudariku di rumah, saudara-saudariku, barang siapa yang menonton video ini
Benar enggak perkataan ini terjadi? Buka Anda Alkitab Anda di rumah, supaya Anda memahami keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, saudara-saudariku, supaya jangan salah ya. Saya pribadi supaya kita memahami betul keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga Anda baca di rumah Anda, buka kitab Anda di rumah, yang pada perikotnya ialah keadaan manusia pada akhir zaman. Kenapa ini Tuhan mengingatkan kepada kita? Supaya kita tidak terseret arus seperti yang tercatat dalam firman Tuhan ini. Maka Tuhan Allah mengingatkan, ingatkanlah seluruh umat-umatku yang percaya kepada Aku, supaya mereka berdoa dengan naungan Roh Kudus. Saudara-saudariku, Anda baca di rumah Anda, buka kitab Anda, dan barang siapa yang menonton video ini, 2 Timotius pasal yang ketiga, dan selanjutnya Anda baca di rumah, berikutnya keadaan manusia pada akhir zaman. Supaya kita mematangi bagaimana gejolak dunia. Sebab itu Tuhan berkata, ingatkan, supaya memperhatikan gejolak dunia, supaya mereka semakin kuat menghadapi gelombang arus dunia, supaya tidak terjadi seperti yang tertulis ini bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Masih puji Tuhanlah kita katakan kepada Tuhan betapa baiknya kita diingatkan. Bahkan dalam renungan yang saya terima daripada Tuhan, ini benar, tidak melenceng dari pernyataannya. Aku tidak menambah, tidak mengurangi. Serius, saya tidak bohong. Tuhan mengingatkan supaya tidak terjadi seperti apa yang tercatat di dalam firman Tuhan ini, jiwa pemikiran kita. Apalagi kita sudah benar-benar ikut Yesus. Karena setiap orang mengikuti Yesus, kita jadi incaran kuasa kegelapan. Setiap saat kita mengikuti kebenaran Tuhan, target daripada kuasa kegelapan kita menghancurkan pemikiran. Mereka tidak suka kuasa kegelapan itu ikut jalan kebenaran Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan dengan nama Roh Kudus kita berdoa kepada Tuhan. Di mana Tuhan berkata, saudara-saudariku, di dalam firman-Nya juga berlebih jelas kita memahami, ya saudara-saudariku, Tuhan menjanjikan kepada umat yang percaya menjelang hari-hari terakhir. Maka dikatakan berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Pernyataan firman, Aku akan mencurahkan Rohku kepada umat-umatku. Maka Tuhan mengingatkan, menjelang hari tarikh terakhir, Aku akan mengingatkan, dan Aku harus mencurahkan Rohku kepada orang yang percaya kepada Saya, kata Yesus Kristus. Jadi supaya kita pahami, saudara-saudariku, ya, supaya kita pahami dimanapun saudara-saudariku saat ini berada. Coba nanti buka Anda kitab Anda di rumah. Dan barang siapa yang menonton video ini, supaya kita pelajari bersama bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh-Nya yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus artinya ialah, saudara-saudariku, Roh Allah yang kudus. Tuhan sekarang mencurahkan Roh-Nya kepada kita menghadapi gelora dunia saat ini. Kenapa Tuhan Allah mengutus Roh-Nya kepada kita? Supaya umat-umatnya sanggup menghadapi gelora dunia begitu kejam perbuatan dunia ini. Sebab itu Tuhan Allah sekarang mengingatkan kita. Mari belajar saudara-saudariku di rumah Anda, dan barang siapa nanti menonton video ini, kita like, kita share, kita kirim kepada saudara-saudariku semuanya. Pertemanan persahabatan di Facebook yang pada khususnya umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari saudara-saudariku, di mana tertera firman ini,
bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita memahami, belajar dalam firman kebenarannya. Belajar dalam firman kebenarannya, saudara-saudariku, di saat Anda membuka firman, berdoa terlebih dahulu, undang Roh Kudus kepada Tuhan supaya kita dihikmati bersama belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Itu saudara-saudariku. Anda bisa nanti Anda buka di rumah Anda, ya, supaya lebih jelas. Coba saudara buka nanti Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Coba Anda baca nanti di situ. Coba kita baca sedikit supaya lebih jelas satu ayat. Karena durasi ini singkat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat bermimpi. Kalau kita melihat suasana dunia sekarang, kita melihat, menonton di berita media sosial, di televisi maupun di media cetak, coba kita lihat sekarang bahwa karya tangan Tuhan sudah bekerja. Begitu bangkitnya kuasa kegelapan menjelang hari-hari terakhir ini yang memisahkan manusia dari jalan kebenarannya, begitu cepatnya karya tangan Allah bekerja. Coba kita pahami di saat kita menonton media sosial. Jangan hanya kita menonton di media sosial yang aneh-aneh. Coba perhatikan. Betapa baiknya puji Tuhan bagi kita. Dia mengingatkan kepada kita, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus, mampu kita menghadapi gejolak, bisik rayuan kegelapan, bujuk rayu tipu daya iblis yang menghancurkan pemikiran manusia supaya jatuh di dalam kekelaman. Pekerjaan iblis terutama saudara-saudariku yang menghancurkan manusia masuk ke ranah pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Maka dikatakan tipu dosa, tipu muslihat, bujuk rayu. Ini pekerjaan iblis. Setiap kita lalai selama ini tidak mengerti sebenarnya bagaimana datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kan pemikiran kita terlebih dahulu sehingga timbul etikat kita jahat. Karena pemikiran kita telah ditipulasi kuasa kegelapan. Segala sesuatu terjadi timbul kejahatan dari pemikiran manusia yang disenjangi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab itu saudara-saudariku, di mana sudah kita buat sedikit satu ayat, nanti saudara-saudariku baca di rumah Anda, belajar Anda, berdoa kita sebelum belajar firman Tuhan di rumah Anda, undang Roh Kudus dari Tuhan, supaya Tuhan menghikmati dan memampukan kita semua. Menjadi pernyataan firman Tuhan menjelang akhir zaman seperti ayat 17 mengatakan, ya saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai seterusnya nanti Anda baca di rumah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ini sekarang sudah Tuhan curahkan. Supaya kuat, maka Tuhan mengingatkan kita, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Memang terlebih dahulu pun, di zaman dahulu pun Roh Kudus ini sudah ada. Tetapi karena dunia di zaman Nabi tidak menerima, setelah adanya Tuhan Yesus terjun ke dunia,
Baru dia berbicara dengan naungan Roh Kudus. Bahkan dia kembali ke tahtanya kerajaannya di surga. Dia meninggalkan Roh Kudus juga kepada manusia. Jadi Tuhan mengingatkan, marilah beribadah dengan naungan Roh Kudus. Marilah berdoa dengan naungan Roh Kudus. Supaya jangan salah. Membuktikan pernyataan firman Tuhan, dia mengingatkan berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Nanti kita paparkan di dalam kitab ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun berada yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, firman ini, marilah berdoa beribadah kepada Tuhan. Percayakan terlebih dahulu naungan Roh Kudus, minta kepada Tuhan yang sudah Tuhan uraikan dalam pemikiran manusia dan tubuh manusia. Itu pernyataan firman bahwa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan menjelang hari-hari terakhir, bahkan ditambahkan lagi supaya kita ditingkatkan. Itu firman Tuhan berkata, bukan hanya engkau memiliki tubuhmu melakukan baik daripada aku, kata Tuhan, bahkan Roh Kudus sudah kurahkan kepadamu supaya kamu sanggup menghadapi gelora dunia, apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Kenapa singkat kita buat firman ini? Karena durasi kita sedikit, saudara-saudariku. Tapi tolonglah dipahami, Anda buka kitab Anda di rumah, dipelajari, dan barang siapa nanti yang menonton video ini, berdoa terlebih dahulu, dan doakan semua seluruh umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya semua mengenal dan terjamah oleh naungan kuasa Roh Allah, ya, yang dikatakan Roh Kudus. Itu pernyataan firman seperti sudah tertulis Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Memang perikopnya di situ memang Pantekosta, perikop firman ini, ataupun dikatakan di situ atau khotbah Petrus. Perikopnya khotbah Petrus. Ini khotbah Petrus loh. Sekarang kita sudah langsung kepada Tuhan. Karena kitab-kitab Anda kan sudah ada juga masing-masing. Bahkan Roy Anda buka dan Roy firman Tuhan sudah ada. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar bersama. Mari kita pahami bersama. Mari kita mempelajari situasi gelombang dunia, supaya kita tidak lalai, saudara-saudariku. Supaya tidak lalai yang seiman. Betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus masih memberikan waktu. Puji Tuhan, Dia masih sayang kepada kita. Sekalipun kita tidak luput berbagai kekurangan dan dosa di hadapan daripada Allah, bahwa Tuhan itu tahu, mampu menghandle kita dengan nama Roh Kudus. Kalau secara badani lahiriah dengan kepandaian kepintaran kita, tergulung kita oleh kuasa dosa. Maka firman Tuhan mengingatkan, panggilan itu banyak yang datang, tapi yang terpilih sedikit. Ini, saudara-saudariku, banyak orang mengenal Tuhan, tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih mengingatkan melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang layak, yang percaya kepada Dia, supaya ini disampaikan, supaya ini dipublikasikan, supaya ini diinformasikan. Masih rasa kasih sayang Tuhan masih sepenuhnya kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada keterlanjuran dosa, bahkan Tuhan berkata, firman-Nya berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna di hadapanku dan tidak luput segala dosa. Itu pernyataan firman. Tetapi pernyataan firman itu datang kepada kita. Marilah semakin menunduk diri kepada Tuhan. Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Percayalah saudara-saudara, tapi tulus. Etikat yang tulus, terarah dan tertuju di hadapan Tuhan berdoa. Supaya Tuhan jamah kita semua, supaya Tuhan lingkupi kita semua.
Bahkan juga pelayan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Mari ini kita ingatkan kepada domba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun pelayanan saudara-saudariku berada. Belajarlah menjabarkan firman kebenaran dengan naungan Roh Kudus, supaya Tuhan hikmati kita semua. Itu saudaraku. Sehingga jemaat domba Allah ataupun kita-kita ini semakin kuat dalam pelayanan Tuhan. Jemaat pun semakin kuat berdoa kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Menyatakan pesan Tuhan supaya berdoa dengan naungan Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku. Yudas 1 ya. Saudara-saudaraku ya. Supaya kita memahami. Yudas 1 ayat 17, atau kita buat aja simpelnya ayat 17 sampai ke 23. Ini durasi sedikit saudara-saudariku. Nanti bisalah saudara-saudariku di rumah Anda belajar ini. Yudas 1 ayat 17 sampai 23 supaya lebih jelas ya. Tetapi kamu saudara-saudariku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19 mengatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Berarti kita kalau tidak percaya dengan Roh Kudus menyembah Tuhan, berarti kita nggak percaya kepada Yesus. Itu terjadi bila kita tidak memiliki dalam naungan ibadah di dalam Tuhan. Ini pesan Tuhan melalui pernyataan firman-Nya. Bahkan masuk renungan juga saya pribadi datang kepada Tuhan mengatakan itu kepada saya. Itu saudara-saudari. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudariku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Beribadahlah dalam Roh Kudus. Belajar firman Tuhanlah dengan Roh Kudus. Betapa baiknya Tuhan Yesus mengingatkan kita saudara-saudariku. Ini saya sebarkan, ini saya publikasikan karena kehendak dan seturut Tuhan. Ini pesan Tuhan. Dimanapun saudara-saudariku yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita memahami. Saya memohon izin kepada hamba pelayan Tuhan sudah mengenal kebenaran Tuhan. Tolong dong di-sharekan ini, tolong disebarkan firman ini kepada umat-umat Tuhan dimanapun, organisasi gereja saudara-saudariku dimanapun berada. Supaya kuat. Kalau kita mencermati mematangi gelora dunia, saudara-saudariku lihat. Ini tarik-menarik sekarang ini kuasa kegelapan dengan roh dan kebenaran. Maka Tuhan berjanji, aku mencurahkan rohku. Anak-anakmu bernubuat, orang tuamu bermimpi. Itu sudah terjadi sekarang. Roh Allah itu adalah Roh Kudus, Roh Allah yang kudus. Tuhan curahkan sama kita menjelang hari-hari terakhir ini supaya kita kuat. Maka dikatakan saudara-saudariku,
Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Makanya ini saya sampaikan saudara-saudara itu di publik. Tunjukkanlah belas kasihanmu katanya. Karena dia datang memesankan kepada saya sampaikan. Dan tidak lari dari kenyataan firman. Makanya saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan ini jadi dari pemikiran saya itu jadi duri dalam daging. Diambil sakit, enggak diambil lebih sakit. Lebih bagus ambil aja sakit, lebih bagus diberitakan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ini pesan Tuhan kepada kita semua. Antara saudara dengan saya sama-sama diproses, sama-sama diinformasikan, dipuji Tuhanlah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Memberikan pertolongan kekuatan bagi kita semua. Ayat 22 mengatakan tadi, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Beritakanlah Injil ini kepada seluruh dunia, umat-umat yang percaya, supaya mereka tidak jatuh ke lubang api. Ke lubang api artinya perbuatan-perbuatan kegelapan, kejahatan. Sebab mereka berada di dalam Tuhan. Ini sebenarnya kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita mengerti semua. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain. Supaya kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Artinya jangan kita benci orangnya. Berdoalah. Karena manusia kelemahan ada. Begitu kuatnya kuasa kegelapan yang menarik pemikiran manusia supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab itu kita sampaikan melalui firman ini. Dan barang siapa yang menyikapi firman ini, semoga kita dapat mengerti semua. Sekalipun ini masih semua kita tahap proses menjelang hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan saudara-saudariku. Lihat di mana-mana musibah. Lihat di mana-mana musibah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Coba kita cermati di media sosial apa yang terjadi. Roh Kudus dengan roh kejahatan tarik-menarik ini sekarang kepada pemikiran-pemikiran manusia supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Ini kita pelajari saudaraku, belajar semua kita. Hanya Tuhan mengatakan lakukanlah itu supaya semua sanggup menghadapi gejolak dunia. Aku akan tetap memberikan pertolongan kepada kamu semuanya, kata Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan. Tuhan berkata bukan setiap hari datang ke gereja. Tidak. Bukan setiap hari harus berdoa, tidak. Tapi berikan kesempatan waktu kepada Tuhan berdoa. Tuhan mengingatkan kita semua dengan naungan kuasa Roh Kudus yang seiman, sekasih, sepadan dimanapun berada. Mari dong saling menyampaikan ini. Tolong di like, di share. Kalau saudara-saudaraku meng-share ini yang menonton video ini, aku berdoa kepada saudara-saudaraku, mari kita berdoa bersama supaya kita